pneumonia positif, metapetamin. Yang kedua, di dalam kamar itu menurut keterangan dari rekan-rekan rutan, ya, Amar itu selaku pemilik kamar batangan lah istilahnya. Karena kalau si Jaya ini kan dia hanya korve ya, tamping gitu sebutannya, korve gitu. Dan yang paling banyak barangnya, ya mungkin bisa dilihat tadi kan videonya kan yang paling banyak barangnya Amar gitu. Dan yang berkuasa atas kamar itu ya blok Q4 ya Amar. Dan memang si Jaya itu takut juga karena dia posisinya juga orang nggak punya. Kemudian oke, itu interogasi pun waktu itu ngakuin. ya, Waktu itu tas milik dia. ya. Cukup yang mulia, terima kasih. Terima kasih ya. Yang lain ada? Yang penuntut yang lain ada? Cukup. Dari penasihat hukum terdakwa atau sebenarnya itu ada? Ada yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, Ya. saya mau tanya, tolong jelaskan bagaimana tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan perkara ini. Ya pada prinsipnya sesuai prosedur. Setelah kita lakukan interogasi ya kita tawarkan ini harus dijawabin pengacara. Terus dia bilang nggak usah lah katanya. Karena memang pada saat itu yang disebut bukan Bang John. Dia bilang Andre. Nah Andre ini ternyata teman dekatnya mantan warga binaan. Jadi Andre namanya Andre Leonard Tutajulu. Enggak, pertanyaan saya gini, tahapan-tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian apa saja? Tahapan? Ya, tahapan. Ya setelah kita lakukan interogasi kita lakukan gelar, kemudian kita lakukan gelar, kemudian kita tentukan bahwa Amar ini sebagai tersangka. Baik, tadi yang saudara saksi jelaskan kan berkali-kali terkait ada temuan-temuan barang-barang tersebut ya. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah saudara saksi juga memeriksa bagaimana sumber barang itu bisa masuk ke dalam rutan itu? Kan saudara seorang penyidik nih, harusnya saudara kan pasti, makanya tadi saya tanya tahapan pemeriksaan bagaimana barang tersebut, sementara mereka posisi ada di dalam. Barang itu bisa masuk ke dalam rutan, itu bagaimana? Bisa itu, apakah saudara juga memeriksa hal itu? Ya tentunya gini, pada saat pemeriksaan tersangka Amar waktu itu ya, tersangka Amar itu tidak menjelaskan secara rinci, dia hanya buang terus ke Aldi. Dia hanya buang ke Aldi, sementara Aldi taunya Amar. Tapi padahal di situ kan ada komunikasi antara si Amar dengan si Andre, gitu. Jadi dia nggak mau menjelaskan secara rinci bagaimana barang itu bisa masuk. Baik, terdakwa ini tadi saudara sampaikan tidak menjelaskan secara rinci. Nah, saudara seorang penyidik yang memeriksa perkara ini, apakah saudara tidak melakukan pemeriksaan secara detail terkait dengan barang itu bisa masuk? Karena di rutan itu kan sangat ketat ya untuk masuk ya, mulai dari melewati penjagaan, pengamanan, sampai masuk ke X-ray. Nah, apakah saudara sebagai penyidik melakukan juga pemeriksaan terhadap di keamanan di rutan ini untuk memastikan sumber barang ini masuknya dari mana? Sudah kita tanyakan berulang-ulang, tetapi jawabannya selalu ambigu. Jawabannya selalu gitu. Kan kita nggak mungkin juga memaksa dengan kekerasan supaya dia ngaku di mana lu dari mana barang ini. Saudara saksi gini, bukan saya tanyakan, bukan saudara menanyakan kepada terdakwa ini, tapi apa tindakan saudara untuk terbukanya barang ini dari mana? Kan saudara punya akses dong dengan pihak rutan. Bagaimana? Apakah buka CCTV? Apakah saudara juga memeriksa tim yang ada di penjagaan terkait dengan barang tersebut bagaimana bisa masuk? Kami sudah koordinasi, ya, kami sudah koordinasi dengan pihak rutan. Nanti Bu pengacara bisa langsung tanyakan ke rutan. Berarti saudara sebagai penyidik tidak ada pemeriksaan sampai di sana ya? Sudah. Tidak dilakukan ya? Sudah, tapi silakan nanti ditanyakan lebih detailnya ke pihak rutan. Karena ini bukan ranah kita. Tapi bagaimana saudara penyidik ini kan pasti harus mengetahui sumber barang ini dari mana? Betul. Masih kita sudah tanyakan ke tersangka kan nggak mau ngomong, ya. Akhirnya udah kita koordinasikan rutan, akhirnya dievaluasi sama rutan. Nah, nanti pihak rutan yang menjelaskan. Baik, jadi nanti akan saya tanyakan dengan pihak rutan ya. Terus terkait dengan tadi pengacara. Tadi saudara saya tanyakan apakah para terdakwa ini pada saat di BAP didampingi oleh pengacara? Ya, didampingi. Didampingi. Pengacara dari mana? Kalau sudah sana pipin ya, pipin lawyer ya.
Pipin lawyer. Iya. Nah, pengacara tersebut itu apakah pengacara yang memang disediakan oleh Polsek atau dari mana? Iya, kalau dia tidak mau didampingi karena dia mau rame-rame ya, kita yang sediakan, kita yang memfasilitasi ya. Baik. Kemudian tadi saudara sampaikan dari saudara siapa? Namanya Pipin. Iya. Nah, dia nama advokatnya langsung ya, lawyernya. Iya. Itu dari kantor mana? Saya lupa namanya. Tapi yang jelas saya kenalnya sama. Ya. Ya, Yang bisa. saya ketahui itu seorang lawyer pengacara yang disediakan oleh Polsek pastinya akan ada kerjasama MOU dengan pihak Polsek. Apakah Pipin ini dari lembaga hukum yang bekerja sama MOU dengan pihak Polsek Cempaka Putih? Pada saat itu iya, Ada MOU-nya ada. antara Polsek dengan saudara Pipin. Ada. Ya. Saudara kan sebagai kanit ya, reskrim. Pasti saudara tahu dong itu dari lembaga bantuan hukum mana, LBH mana, saudara Pipin itu. Saya lupa. Karena ada beberapa juga rekan-rekan PH juga yang datang ke yang bukan hanya Pipin, jadi ada beberapa LBH juga kayaknya. Tapi saya lupa lah nama-nama law firm-nya apa. Oh, saya catat ya, berarti ada kerjasama MOU Polsek Cempaka Putih dengan Beberapa saudara law firm, Pipin. beberapa law firm. Beberapa law firm, salah satunya yaitu law firm-nya dari saudara Pipin. Iya. Ya. Terus saya tanya, tadi saudara juga sampaikan, mereka katanya didampingi sama PH. Nah, tadi sebelumnya keterangan saudara menyampaikan PH-nya itu, pengacara itu berada di luar. Iya. Ya, saudara tahu sesuai dengan hukum acara, pengacara itu wajib mendampingi kliennya dari semua tahap pemeriksaan dan duduk bersama dengan para tersangka ini. Iya. Apakah saudara tahu hukum acara seperti itu? Tahu. Tapi bisa dilaksanakan. Iya, karena dia nggak mau, jadi akhirnya tunggu di luar ruangan. Tadi pertanyaan saya bisa berarti menurut saudara sesuai jadi Kita bersama sediakan. enggak? Kita sediakan. Bukan, tidak mendampingi duduk di ruangan pemeriksaan seorang pengacara itu bisa tanpa jadi hanya menunggu di luar kemudian tanda tangan BAP bisa seperti itu. Kita sudah sediakan, dia nggak mau didampingi, dia nggak mau rame-rame. Iya, tapi maksud saya gini, tadi saudara sampaikan di luar mereka pengacaranya, mereka ini kan di dalam diperiksa tanpa didampingi, di sebelahnya ada pengacara. Nah, pengacaranya itu saudara kan seorang kanit, saudara harusnya mengetahui sesuai dengan hukum acara, apakah bisa seperti itu? Seorang lawyer duduk di luar, sementara pengacaranya di dalam. Ya, saya bicara berdasarkan hukum acara yang mulia, yang kemarin saksi juga sampaikan. Ya, pertanyaannya jadi bisa ya untuk saudara ya. Kemudian ada lagi, saya tanyakan lagi, pada saat saudara saksikan tadi sampaikan bagaimana barang tidak saudara sendiri tidak bisa menjawab ya. Dan terkait dalam surat dakwaan ini ada beberapa nama DPO, yaitu Umar, Adek. Ya. Nah, dari keterangan yang disampaikan oleh para terdakwa ini, saudara Umar, Adek ini itu statusnya narapidana yang berada di dalam rutan tersebut. Bagaimana mereka ini bisa disebut status DPO? Umar, saya baru dengar. Ini ada di dalam dakwaan. Izin yang mulia. Oh, si Iya, jadi- Jaya mungkin di belakang dulu, takut kedinginan. Ya, jadi gini yang mulia. Di dalam surat dakwaan ini ada DPO. Ya, Apakah DPO atas nama siapa? Umar, Adek. Ya. Apakah saksi tahu ada DPO? Tidak tahu. Ya. Baik, jadi saksi tidak tahu ada nama Tidak tahu. Umar dan Adek di dalam surat dakwaan. Tidak tahu. Ya. Baik, yang mulia. Mungkin saya sementara cukup dulu. Saya nggak tahu, makanya saya bilang Umar, saya asing sekali nama itu. Umar nggak tahu. Nggak tahu. Ade nggak tahu. Nggak tahu. Boleh satu lagi yang mulia. Jadi gini, pada saksi kan tadi sebut-sebut nama saudara Andre ya. Ya. Nah, sampai kasus ini disidangkan ini ya, maksudnya kenapa dia bisa berstatus masih DPO? Tidak ada saudara kan ketika mengetahui tersangka ini menyebut nama Andre, ya. Bagaimana sampai berkas ini bisa sampai adanya dakwaan ini, tapi saudara Andre tidak ketangkep dan status masih DPO? Dia ini sangat licin ya. Jadi kita sudah coba upaya cari Andre Leonardo Jumudi ya. Namun ternyata di bulan Maret Tolong ya. ya, Tolong. perlu kami jelaskan. Benar saksi ya, benar. Tolong
Jadi pada saat Andre kita cari ini kan memang kata telepon. Jadi bulan si Amar ini ketangkap 3 Januari. Ternyata setelah saya koordinasi dengan rekan saya di utara, baru kemarin saya tahu ternyata Andre yang anak Buka Julu ini sudah tertangkap juga dalam perkara narkoba itu di bulan Maret. Akhirnya saya minta putusannya. Jadi tertangkap oleh Polres Jakarta Utara dalam kaitan narkotika, barang-barang buktinya kalau tidak salah 51 gram sabu itu di apartemen apa tuh saya lupa di wilayah Jakarta Pusat juga. Nah dia kalau tidak salah sekarang ini yang bersangkutan saya juga belum cek ke sana. Dia ada di lapas narkoba Cipinang. Bulan Maret tahun berapa, saudara? Masih tahun yang sama. Masih tahun yang sama. Iya. Dan saya sementara cukup dulu yang mulia. Baik, terima kasih ya penyidik telah memberikan keterangan. Baik. Saudara, saya bilang saudara ya sebagai kepala unit penyidik Polsek Cibubur. Betul. Betul kan? Betul. Saudara sebagai kepala unit penyidik Polsek Cempaka Putih tentu mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ya. tentang narkotika Ya. yang penanganan perkaranya adalah bersifat leg spesialis, Betul. berbeda dalam sistem pendidikan hukum pidana biasa. Benar ya? Betul. Pertanyaan kami kepada saudara sebagai penyidik, coba jelaskan perbedaan hukum narkotika dan hukum pidana. Bukan dah, ini kan dia Coba silakan pertanyaannya apa lewat saya. Coba pertanyaannya apa? ya pertanyaannya Iya. kan gini, dia spesialis, dia harus paham dulu yang mulia. Dalam sistem penyidik ini kan ada perbedaan, Iya. perbedaan antara hukum narkotika, Oke. penyidikan itu Iya. perkara Yang- itu berbeda. Apa perbedaannya penyidikan Ini perkara ya. narkotika dan perkara pidana biasa? Yang perlu dipahami adalah ini bukan ahli, itu pertama. Dan yang kedua, kalaupun itu pertanyaan dilontarkan, saksi nggak mau jawab, terserah saksi. Sekarang saya tanya saksi, mau jawab nggak? Iya betul. Ya sudah silakan. Nanti biar hakim yang membuka itu bedanya apa. Ya silakan aja. Baik, saya lanjut ya. Saudara Kepala Unit Penyidik Polsek Cempaka Putih, Ya. dalam penanganan perkara Ahmad Dodi, apakah dalam melakukan pemeriksaan BAP, saudara mempertanyakan tentang riwayat hukuman Ahmad Dodi yang 4 kali berturut-turut melakukan perbuatan sebagai penyalahgunaan narkotika? Ada nggak? Yang saya tahu yang ketiga kali. Jadi yang pertama kan 2017 ya, dengan barang bukti 35 gram sabu itu ganja. Yang kedua ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan barang bukti 1,04 gram sabu. Yang ketiga ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat dengan barang bukti 4, sekian gram. Dan diputus waktu itu 3 tahun penjara plus denda 1 miliar. Berarti saudara tahu ya Tahu. bahwa riwayat hukuman Ahmad Dodi ini tentang perkara penyalahgunaan narkotika itu sendiri ya. Peredaran. Yang ketiga peredaran. Kemudian berarti saudara tadi mengatakan desuri. Ya, sorry. Hasilnya positif. Positif. Pertanyaan kami itu kan kenapa kami tanya bagaimana penanganan perkara narkotika Boleh pakai pen? berbeda dengan penanganan perkara pidana biasa. Pertanyaan kami, apakah saudara karena tahu nih Ahmad ini kan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri yang 4 kali, oh ya 3 kali lah yang saudara ketahui udah ke tes urin positif, ya kan? Nah terus ada nggak tindakan saudara melakukan screening? Ini maksudnya? Screening apa itu? Ya sekarang ini kan namanya untuk menguji yang dia. Oke. Ya. Mungkin Masa apakah kalau saksi- penyidik narkotika pasti Apakah tahu tuh. saksi melakukan screening? Apapun screening apapun, apakah saksi melakukan screening? Ya kita kan mohon izin yang mulia. Kalau kita sudah tahu latar belakangnya kan kita lihat grafiknya nih dari beberapa kali penangkapan Ahmad Dodi ini yang terakhir ini yang paling parah ya. Gitu. Jadi ya kalau ada yang mengatakan bahwa Ahmad Dodi itu sakit dan diobati ya kita
masih maklum. Tapi kalau menurut kami, kesimpulan kami, Ahmad Joni itu bukan hanya sakit, tapi adalah pelaku kriminal dari Saudara saksi tidak usah menyimpulkan seperti itu. Siap. Dan kalau kita lihat by data, iya, kita lihat by data, putusan ada di rekori, nanti kita lihat masing-masing apa di situ. Apakah dia pengguna atau pengedar atau apa? Pengedar. Sebentar, nanti kita lihat biar aja. Iya. Nanti kami putusan juga kami, Iya. kami adakan itu kalau memerlukan itu. Mau saksi kalau saya mau saksi Iya. sekarang, saksi melakukan screening atau tidak? ya, Lanjut. Tidak ya. Iya, Pak. iya, Iya. iya, saya screening, Screening. saya tahu. Terus apa hasilnya? Apa hasil screeningnya? Ya, memang dia mengakui bahwa itu kan barang kan dari barang itu kan memang yang diakui kan dia bilang dari Andre. Ada di situ kita bisa tahu alurnya bahwa barang itu digunakan ya itu untuk persiapan tahun baru, dan itu barang yang disita sama pihak Lotan itu adalah sisa dari tahun baru. Itu hasil screening saudara. Betul. Keterangan apa terdakwa nanti. Ya, semua terdakwa, betul. Oke. Baik, selanjutnya. Mungkin kalau menurut saya dia kurang paham screeningnya. Ya sudah lah. Screening ini perlu kita perjelas. Ini kan masalah penyakitnya, tingkat penyakitnya. Ini ya saudara benar ya. Nanti apapun itu boleh ditanggapi di pembelaan. Tadi kan sudah saya tanya screening apa. Saudara bilang screening apapun. Ya silakan saksi mengargumentasikan menurut pendapat dia. Tapi saudara Baik. katakan screening tentang Ya. saksi jawab. Sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu ada nama kewajiban 1x24 jam untuk melakukan asesmen. Asesmen THT. Apakah itu dilakukan? Apakah saksi melakukan asesmen? Tidak. Tidak. Apa alasannya? Kenapa saudara tidak melakukan? Karena Amanul ini menurut kami bukan kategori dari pengguna. Jadi kalau pengguna itu biasanya kan kita lakukan assessment, kemudian di tim asesmen terpadu TAT, baru kita. Jadi karena saudara merasa kalau amat Betul. ini bukan pengguna, makanya saudara tidak melakukan asesmen. Betul. Ada pertanyaan lain? Lanjut ya. Tentang pendampingan penasihat hukum. Penyidik paham kan pasal 56? Ya. Apa isinya itu? Yang mana? Di Pasal pasal 56 56 itu KUHP. saya bantu aja biar cepat. Wajib didampingi apabila ancaman hukumannya 15 tahun. Betul. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya untuk Abang Ahmad Joni, terdakwa tersangka Ahmad Joni, apakah didampingi oleh penasihat hukum? Dia tidak mau, tapi tetap kita dampingi. Tadi sudah ditanyakan. Iya, Ditanyakan, berarti ada penolakan. Ada penolakan. Ya. Pertanyaan saya kepada penyidik, Bapak penyidik, apakah ada bukti berita acara penolakan? Itu saya belum cek, ya. Tapi yang jelas pada saat itu memang dia tidak mau rame-rame. Dan kita sudah siapkan pengacara dari kita, karena kita tahu bahwa ancaman hukumnya di atas 5 tahun, makanya kita siapkan. Saudara saya tadi bilang Mas Joni nggak mau rame-rame, artinya menolak. Menolak. Menolak penasihat hukum yang disediakan. Betul. Tapi apakah ada berita acara penolakan? Saudara nggak tahu, Iya. belum lihat ke situ. Ya, belum saya cek. Nah, baik, faktanya di berkas dan pengakuan dari saksi perbalisan anggota saudara penyidik pembantu ya, itu kan tidak ada di berkas itu berita acara penolakan dan 2 ahli. Pertanyaannya apa? Penasihat hukum? Biar paham dulu yang dia. Ya, pertanyaan. 2 ahli yang menerangkan di sini, mantan Kabar Eskrim, kemudian juga mantan Dir ya manajemen pendidikan di Mabes Polri, menerangkan bahwa dalam SOP itu kan ada apabila seorang tersangka menolak didampingi pengacara, itu wajib dibuat berita acara penolakan. Apakah ini saudara ada melakukan? Kita perlihatkan ya. Kalau mau diperlihatkan, mau ditanyakan sekarang. Kita tanya dulu saksinya. Kalau saksi nggak paham, baru kita jelaskan. Ya kan? Jangan Biar panjang.
tentara itu Siapa kan tahu saksinya nggak tahu, nggak perlu kita jelaskan. Silakan saksi. Apa Iya, pertanyaannya? Ya, pertanyaannya ada nggak? Ya. Tentara Pas penolak. pertanyaan ada nggak seperti ini? Oh, tidak salah. Katanya kalau tidak salah ada. Saya nggak salah. Oke, Saya silakan. lupa terlalu lama. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Kalau banyak penjelasan nanti lama sidangnya kita ya. Kalau saksi nggak paham baru kita jelaskan. Berarti menurut saudara tidak salah ada ya. Berarti kan tadi saudara mengatakan bahwa saudara ini kan penyidik ya, penyidik itu penanggung jawab termasuk pengawas. Nah, kami udah buka berkasnya semua saksi penyidik bahwa tidak ada satupun ini itu dia pertanyaannya ya saudara kan udah disumpah Ya. di Dia mau sini cek dulu katanya nanti. ya kan. Ya apa dicek lagi mulia ini kan kita Ya udah faktanya udah ada semua. Tidak berasa hukum. Kami juga bisa melihat ada apa nggak di dalam video selesai. Ya berarti kan nggak ada. Jadi jangan kata-kata mau dilihat dulu itu kan Nanti kita akan aja di pembelaan ya, boleh ya. silakan. Oke. Biar nggak lama sidangnya ini. Ya, ini kan nasib orang yang dia. Ya oke, kami bisa lihat kalau berkasnya kami juga punya, nanti kami cek sendiri. Nanti kami cek, kami ada punya juga berkas. Enggak saudara singgung nanti di pembelaan kami cek nanti. Baik, tadi kan kami lihat ya alat bukti yang penyidik yang bukti video yang ditontonkan tadi. Itu penggeledahan yang pertama di atas kamar Ahmad Joni yang dihadiri oleh Ahmad Joni. Itu kan tidak ada barang bukti yang disita. Benar itu tadi kalau kita lihat bersama-sama. Iya, itu pasti. Berarti nggak ada. Kan untuk penggeledahan mohon izin Pak Penasihat Hukum. Ya. Jadi untuk penggeledahan memang kita nggak ada, karena itu kewenangan daripada pihak kita. Ya. Makanya kita hanya terima informasi dari pihak kita, nanti ditanyakan lagi ke supir. Berarti Bukan saudara yang melakukan penggeledahan. Bukan, karena kita menghormati pihak kita. Etikanya seperti itu. jadi berarti bukan saudara ya. Bukan. Nah, berarti saudara dari pihak saudara tidak ada mengatakan terjadi penggeledahan. Tidak. Jadi Tidak ada, kita ya. pada saat itu kita mau menggeledah, cuma pihak kita koordinasi sudah Pak biar kami aja karena memang perintahnya seperti itu. Kita menurut aja. Baik, berarti pada waktu penggeledahan itu apakah petugas rutan ada didampingi oleh pihak saudara? Tidak ada, kan memang kewenangan pihak kita. Oh, tidak ada. Iya, Kewenangan kita pihak rutan. mereka. Baik. Tapi dari ada 3 BAP, 3 saksi dari anggota saudara, salah satu Pak M Segala di Poin 9 mengatakan bahwa mereka melakukan penggeledahan. Mungkin yang dimaksud dulu, ya kan? Mereka melakukan penggeledahan ke bloknya Ahmad Joni. Terus apakah BAP itu menurut pendapat menurut saudara, apa kesalahan dari penyidik pembantu? Apa kesalahan keterangan? Bagaimana menurut saksi? Kalau menurut kami dari anggota kita memang tidak ada satupun yang ikut penggeledahan karena semua diserahkan kepada pihak kita. Titik sih. Baik. Saudara saksi, Ya. pada waktu penyerahan barang bukti hasil penggeledahan petugas petugas rutan yang seperti saudara bilang tadi namanya ada satu Pak Eka, Ya. ya, apakah ada pihak rutan membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh Ahmad Joni dan ya apalagi kan tadi ada saksi juga Jaya namanya, itu ada nggak Kalau penggeledahan itu ada berita acara dari pihak rutan yang dilampirkan pada waktu menyerahkan barang bukti kepada saudara sebagai penyidik? untuk masalah itu kami lupa. Jadi menurut kami kan tidak mungkin satu persatu perkara, kan itu memang banyak perkara. Ya. Jadi memang pada saat itu yang menangani kan memang ada panit saya, kasus narkobanya ada. Jadi kami kan menangani juga perkara yang lain gitu. Jadi saya nggak terlalu sampai ke situ. Jadi cuma yang jelas memang penyerahan dari pihak rutan ada, tapi masalah berita acara saya tidak terlalu sampai ke situ. Lupa ya. Ya. Padahal saudara pengawas penyidik. Ya. Baik. Saudara saksi, pada waktu penyitaan saudara ada
berita acara penyitaan yang dibuat? Ada kalau tidak salah karena saya Ada ya, ada. Nah, pada waktu polisi melakukan penyitaan tersebut, apakah ada saksi dari otoritas lapas yang bertangan sebagai saksi penyerahan barang bukti? Ada itu Pak Tanggung ada. Bukan di berita acara. Di berita acara itu ada nggak? Di Itu berita sudah acara gini, pembuktian itu kan harus ada saksi. Ini kan kami ada saksi saksi ahli manajemen penyidik jenderal loh. Saya rasa jenderal itu pangkat tertinggi juga di Polri. Betul, ya. betul. Ya kan? Apalagi mantan Kabar Eskrim juga itu kan benar-benar itu yang tertinggi resepsinya. Benar kan? Nah, pertanyaan saya, pada waktu saudara sebagai penyidik pengawas, saya rasa ikut bertanda tangan dalam berita penyitaan itu, apakah ada saksi berita acara penyitaan itu dari pihak otoritas lapas sebagai saksi? Kalau tidak salah semuanya ada. Kalau Karena tidak saya- salah ya. Ya karena memang begini ya. Kalau dibilang saya ini sebagai pengawas ya, namanya kan kita manusia. Iya benar. Ya, jadi maksud saya kalau untuk berita acara seperti disaksikan oleh pihak lapas itu ada, saya rasa mungkin ada itu. Cuma saya sudah lupa. Ya. Gitu. Baik. Mengenai barang bukti, ya, kan saudara memperlihatkan video tadi ya. Ya. Nah, itu kan kalau nama penyidikan narkotika, itu kan barang bukti yang bisa dijadikan alat bukti adalah yang melekat Ya. kepada tersangka atau calon tersangka. Kalau saya lihat di video itu, tidak ada bukti yang melekat. Jadi pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya, di video itu tidak ada bukti yang melekat Ya. di Barang daripadanya gitu. ya di Ahmad Doninya karena Gini kan aja, pertanyaannya gini aja. Apakah di video tadi yang kita lihat sama-sama ada barang bukti yang melekat di Ahmad Doni? Sementara nggak ada. Gak apa-apa, kemarin ada yang satu lagi juga tidak Iya. ada itu Iya. sebetulnya. Ada dua pendapat, pendapat bisa berbeda. gimana? Ya kan dari TV itu fakta yang saudara Saudara berikan. satu pun nanti di kesimpulannya ditangkap Bukan yang mulia, kita kan memang Iya, lihat. jadi pertanyaannya Itu kan apa? kalau kita lihat kan nggak ada, Ya, ya jadi kan? apa lagi pertanyaan? Nah kemudian pada waktu barang bukti yang diperlihatkan yang ketiga ya, yang kedua, yang ketiga, itu kenapa tidak ada juga Ahmad Joni di sana? Terus bagaimana bisa itu dikategori itu barang Ahmad Joni? Itu kan barang bukti itu kan yang meledak kan bukan kita. Iya. Yang meledak kan pihak rutan. Nah, makanya pihak rutan itu membuat itu semacam tadi itu masing-masing tersangka itu disuruh buat surat pernyataan itu. Baik. Itu saya nggak tahu makanya. Jadi saudara nggak tahu ya? Ya. Cuma dapat video itu tadi Dari pihak rutan. Dari rutan. Ya. Nah, tapi apa barang itu dari Ahmad Doni apa tidak? Saudara nggak Ya. tahu kan? Ya dari pihak rutan. Nah. Saudara, penyidik, tadi Ya. saya tertarik waktu di video itu ada bagaimana saudara mengintegrasi kamar ya untuk mencari pengakuan. Benar nggak? Ya kan ada di video itu bagaimana nggak semacam pertanyaan atau apalah. Pertanyaannya apa? Ya pertanyaan saya supaya transparan penyidikan itu supaya kan para terdakwa ini mengatakan bahwa mereka ini ya disiksa, ada yang ditekan, katanya ini dulu dengar dulu ya, katanya Dengar. ini kan untuk citra Polri juga ini, Ya, betul. ya kan, ya ini institusi saudara kan, Betul. nah kemudian juga katanya ada minta duit 300 juta, benar nggak? Benar ya? Tidak benar sama Ya sekali. enggak, itu enggak benar kan? Tapi kan itu kan ada yang terungkap di sidang. Pertanyaan saya, untuk supaya fitnah ini tidak terjadi, bisa nggak saudara perlihatkan CCTV pemeriksaan mulai dari awal sampai akhir, sampai mereka membuat pernyataan yang direkam oleh anak buah saudara? Jadi begini, rekan penasihat hukum. Ya. Terima kasih. Pada saat pemeriksaan itu kan kita pinjam ruangan staf.
ya. Di ruang staf itu nggak ada CCTV. Ya. Di ruang staf itu 1 dan 2 tidak ada. Nah makanya kalau dikatakan bahwa saya minta uang 300 juta, saya ketemu Amar Joni aja 2 kali, Iya. 2 kali, ya. Dan bahkan mohon maaf, dokter Kamila itu menghubungi saya nggak pernah saya angkat, karena saya tahu ini penyakit, Iya. ya kan. Nah, makanya saya bilang tadi mohon maaf, saya dengan Bu Devita juga kenal, kita sering gelar perkara bareng. Hanya maksud saya dalam hal ini fitnah yang sangat kejam kalau menuduh saya bahwa saya meminta langsung. Bagaimana saya memintanya? Orang kita sekarang lagi dipusingkan dengan antara keterangan Algi dan keterangan Amar Joni ini berbeda. Ini saya lagi pusingkan itu kemarin itu, waktu itu. Karena keterangan Algi seperti ini, keterangan Amar seperti ini. Pak. Gitu. Pak. Pak. Benar. Pak. Saudara, Allah Pak jadi saksi Pak. Ya, Allah jadi saksi. Pak. saudara ya, diem semua ya. Biar cepet kita udah jam 2, saya belum sholat ini ya. Silakan, lanjut ada pertanyaan lain nggak? Baik, saya lanjutkan ya. Jadi penyidik ya. Jadi kan saya kan pernah Pak penyidik itu mungkin 3 kali datang ke ruang pemeriksaan yang saya lihat di CCTV itu. Tapi sebagai PH-nya Amar, ya biasa diberikan nasihat lah. Kita sebagai PH kan diundang, ya disuratan supaya dia di apa itu di lapas itu dia berkelakuan baik lah. Ya kan, ya biasa lah kan. Ya kita sebagai PH kan edukasi hukum gimana? Dikasih ruang. Hah? Dikasih ruangan. Ya ruangan untuk supaya dan di depan aman juga. Saya kan melihat di situ Pak. Itu di Cipino ada 4 kalau nggak salah Pak. Nah pertanyaan saya kepada penyidik ini kan supaya jangan ada citra institusi Bapak. Bagaimana kalau Bapak untuk meminta CCTV tersebut dihadirkan di persidangan untuk supaya terang benderang perkaranya dan tidak ada terjadi fitnah kepada institusi Polri gitu. Karena ini kan udah konsumsi publik Pak. Jadi kan kita juga kan ya ada mereka kan minta itu sebenarnya kalau dalam KUHP sekarang ya Pak ya itu kan wajib setiap pemeriksaan itu kan wajib direkam. Jadi begini Pak Penasihat Hukum. Nah, ini ya. Jadi Terus mana? kami jelaskan kembali lagi bahwa pada saat pemeriksaan pun kita nggak tahu ada CCTV atau tidak, tapi kita kan periksanya di ruang staf, Ya. pinjam di ruang staf. Mhm. Gitu. Ada 2 ruangan yang kita pinjam. Nanti Ya. kalau pertanyaan itu nanti baiknya Pak Penasihat Hukum bertanya sama pihak rutan aja. Baik. Itu aja, gitu loh. Berarti ya. Karena kami juga dapat ini dari pihak rutan. Iya. Baik ya, Pak penyidik ya. Nah, kemudian begini Pak. Tadi baru ada saksi yang diperiksa Pak. Ya. Saksi fakta tadi. Ya. Nah, dan kawan-kawan itu dalam keterangan di persidangan ini, jangan buat itu kan Bapak interpretasi mereka kan? Betul. Betul ya? Dia ini yang mengedarkan loh Pak. Kenapa Bapak nggak jadikan tersangka Bentar mereka? ya, kita skor dulu ya. Aja saya. Bisa lanjut. Ya, biar Sedikit aja Mulia. Sedikit aja lagi. Biar selesai nih. Sedikit. Kalau para terdakwa ada yang sanggup angkat tangan. Ya, jangan kami disalahkan memaksa keberadaan ya. Angkat tangan ya kalau nggak sanggup ya. Oke, Ya. Sedikit lagi Pak penyidik ya. Ya. Jadi kan begini Pak, tadi kan fakta di persidangan, ya kan Pak Jaya namanya saksinya, itu mengatakan memang dia ini sebagai kurir lah yang mengantar barang narkoba ini. Nah kan Bapak itu penyidik Bapak kan udah mengintegrasi, kan kemudian udah ya pasti udah ada lah keterangan-keterangan yang diberikan oleh ke penyidik. Pertanyaan saya ke Bapak, kenapa dia tidak dijadikan tersangka? Begini Pak Penasihat Hukum ya, kenapa dia dijadikan? Karena memang dia tidak terkait dengan jaringan peredaran narkotika yang dilakukan oleh Amar CS. Baik. Jadi yang kita kaitkan adalah orang-orang kan kita juga awalnya nggak kenal sama Amar, nggak tahu kalau Amar di situ. Yeah. Justru kita tahu dapat nama Amar itu dari Andi itu. Dan Rifaldi juga yang ucapin nama Amar, jadi kita juga nggak ada interaksi apa-apa dengan Amar gitu loh. Sekarang saya tahunya kan Amar nggak ditahan di rutan Salemba. Nah begitu dia bilang Amar ini sebelah, saya bilang Amar Joni, iya Pak katanya Pak.
Di situlah kita tahu nama amal. Kita nggak ada mau kriminalisasi orang paling itu. Nah, kita tahu nama amal dari itu. Nah, makanya saya bilang tadi, Jaya kenapa nggak dimasukin? Karena dia tidak terkait dalam jaringan itu. Jadi yang terkait itu aset ngantuk, kemudian si siapa? Bukan aset ngantuk, terus si Ardia, baru nongol nama si Andi Palim alias Andi, baru dari Andi ini nongol nama Rivaldi. Nah dari kedua nama ini Rivaldi dan Andi Mualim alias Andi ini nongol nama Amar Joni. Di situ kita kaget kita, belum ditaruh di sini, kita nggak tahu kalau Amar di situ. Nah barulah karena sudah ramai di rutan, sudah ramai sekali, saya rasa juga Amar sudah paham. Makanya begitu dia datang, loh siapa nih Pak? Saya nggak kenal. Akhirnya saya bilang udah lamar. Nah itu dia yang nyebut, saya pakai pengacara saya, yang disebut bukan Bang John, Andre. Ya baik. Pak penyidik, nah, ini pertanyaan ya, kita nggak lama lagi supaya Bapak pulang lagi. Kan ada pernyataan Pak ya dari yang ditampilkan waktu itu, surat pernyataan sama rekaman pengakuan Amar kalau nggak salah ya Pak. Nah, itu kenapa Pak perekaman itu tidak dilakukan sebelum pemeriksaan di BAP? Kenapa udah selesai BAP baru dibuat itu rekaman pernyataan tersebut? Kalau untuk teknisnya saya lupa. Teknisnya Lupa saya. Cuma karena memang Toto sudah anggota sudah bikin seperti ya udah. Jadi saya sisipkan dalam laporan kami kepada pimpinan itu ya, itu kan kenapa Bapak tidak masukkan itu dalam berkas perkara? Begini Pak penasihat hukum. Ya. Jadi perkara yang ditangani banyak. Jadi perkara yang ini bukan hanya Amar Prinsip ya. Maka kami juga pernah menangani ada narkoba dimasukkan ke dalam kemaluan juga kita yang tangani. Makanya banyak perkara yang ada di rutan maupun di lapas ya, yang memang menjadi atensi seluruhnya. Tapi memang pada prinsipnya kalau untuk perkara amal kita juga baru tahu kalau amal itu ditahan di situ. Ya kita tahu dari Andi Mualim, saya dengar sendiri dari Andi Mualim. Yang mana nih Amar, mana nih Amar Joni? Dia ngomong Amar Joni tentang Amar gitu. Tadi kita nggak tahu gitu. Setelah saya tahu Amar Joni maksud saya buka file, saya tanya teman, ternyata ya udah 3 kali. Makanya saya bilang tadi kenapa Amar sampai begini marah sama saya? Ya ada beberapa hal. Yang pertama, Amar tuh kan pengen mengajukan PB, gara-gara perkara ini jadi nggak bisa. Yeah. Yang kedua, dia tuh malu karena taunya anaknya Amar kan dia sayang sama anaknya. Yeah. Jadi Amar nggak mau sampai dicap itu pengedar. Gitu, makanya tolonglah Pak, saya nggak mau sampai anak saya tuh tahu saya pengedar. Ya. Yang ketiga, dia nggak mau balik kayak ke Nusa Kambangan, karena di sana uangnya one sel. Bapak hebat ya Pak ya. Nah. Saya doakan baik-baiknya dan Baik. Kejaran Pak ketua saya. Saudara bisa diam nggak ya? Ya, nanti saudara. Baik. Ini bawa anak anak saya. Iya nanti. Terlalu banyak fitnah dari saya. Disuruh namanya. Teman di aparat. Saya anak itu dia. Saudara langsung aja fokus pertanyaan. Baik. Baik yang mulia. Saksi juga ngantar kemana-mana. Ya pertama. Jadi mau bikin asumsi. Ya sudah. Ya baik yang mulia, pertama kami terima kasih kepada Pak penyidik. Ya kita sudah selesai untuk kami dari pihaknya Amar sudah selesai katanya. Cukup yang mulia kami. Atau kamu masih mau? Langsung aja ya, jangan banyak. Sudah saksi, saya mau tanya. Ya tadi kan sudah saksi kan menyampaikan nih terkait pemeriksaannya kan ada di kantor staf ya, kantor staf mana dia? Bukan ya. Sudah saksi sebagai penyidik ya di sini ya. Dan dalam berita acara sudah saksi kan menandatangani berita acara juga pemeriksaan ya. Ya. Nah, tapi kalau saya lihat dari berita acara pemeriksaan ini, kok di sini tertulis pemeriksaannya di Polsek Cempaka Putih. Itu salah ketik. Oh salah ketik ya.
pada ini sebagai berkas penting ya ini. Oke. Salah ketik ya. Saudara saksi tadi kan saudara saksi kan dalam memeriksa terdakwa kan di kantor staf ya. Kan salah satunya ada anggota saudara merekam. Nah itu izin nggak? Ada izin nggak ke? Jawabannya ada Pak. Ada. Ada sudah koordinasi dengan pihak hutan. Makanya pihak hutan mempersilahkan kita punya ruangan. Oke. Kenapa itu tadi kan sampaikan ya, dijadikan barang bukti ya dalam bentuk penyitaan apa yang tadi yang saudara tahu anggota saudara? Saya sudah lupa. Ya karena memang banyaknya perkara. Bukan, jawab aja. Saya tidak tahu udah lupa. Nanti kita lihat aja di ini. Ya, itu aja yang saya tanyakan. Itu yang mulia. Kalau saksi melihat dan paksa, kita lihat aja nanti ada. Ya.